Berkah Gusti sing ngarsake, berkah Gusti sing ngarsake. Ya, ini tadi hasilnya ya saudaraku ya. Nah, sementara ini yang kelihatan basah itu dari sana sini. Ya, 1, 2, 3 kali 9 lah. 27 meter lah itu saudaraku. Alhamdulillah untuk hari ini ya saudaraku ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita hari ini membahas tentang cangkul, ya, tentang pacul, ya, tentang pacul, cangkul sakti ya gitu saudaraku ya. Jadi memang banyak petani yang tidak mengetahui tentang filosofi. Tidak semuanya tahu ya gitu saudaraku. Dan yang tahu juga banyak, tapi artinya kita sebagai petani setidaknya tahu filosofi ini. Jadi yang namanya cangkul, filosofinya saya memberi nama cangkul sakti begini saudaraku ya. Ini bisa dilihat. Yang ini namanya doran. Ini doran. Kalau kata orang Jawa, mbah saya dulu mengatakan ini doran terbuat dari kayu. Ya. Kayu apa aja? Kalau saya senangnya pakai jati ya. Terus yang ini, ya ini namanya lempeng. Lempeng atau bawak ya. Ini namanya bawak. Yang pinggiran ini, yang tajam ini namanya langkir. Ya. Terus di lubangnya lempeng atau bawak ini ada lubang. Terus yang kecil ini namanya tanding. Jadi pengertiannya begini saudaraku. Ini juga kehidupan ya, karena biar paham. Ini dikatakan doran, kalau kata mbah saya dulu, doa maring pangeran. Jadi menungso iki sebelum memulai pekerjaan harus berdoa dulu kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan tentunya kalau hanya doa saja itu kan nggak lengkap ya, nggak dapat hasil dan sebagainya. Maka di sini disambungkan sama lempeng atau bawak. Bawak ini maknanya adalah obaing awak atau pergerakan. Jadi doa tanpa disertai dengan gerak badan maka tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi rezeki itu kalau kita mengais ya harus ada doa dan ada gerak, begitu saudaraku. Dan langkir ini landeping pikir. Jadi tajam, landep atau tajamnya pemikiran kita. Kemudian di tengah ini kok ada tanding, ada doa, ada gerak badan. Kenapa harus ditandingkan? Jadi maksudnya pertandingan di sini kita harus mindset kita, pikir kita supaya tajam. Di sini kita harus memperkuat imajinasi pikiran kita ketika kita nyangkul. Contoh kendala-kendala yang sudah saya lewati seperti kita nyangkul di bawah itu banyak batunya, kemudian di sini itu juga banyak beling atau kaca ya dan ulat atau dan sebagainya seperti itu ya kendala-kendalanya. Sehingga dengan pikiran yang tajam itu tadi kita bisa melewati dengan mulus. Karena kalau sembrono itu jelas pecah, cangkulnya pecah ya, dan ini bisa rompal ya, rompal seperti ini. Karena pemikiran kurang tajam, menganalisa mana yang harus saya cangkul pinggirnya atau sebelahnya itu kurang tepat dalam pemikiran. Makanya setiap hari harus kita tanding supaya kuat ininya ya, ininya kuat. Kita pertandingkan terus antara hati dan pikiran kita supaya jadi satu. Jadi doa dan gerak gitu saudaraku ya. Terus kemudian yang namanya cangkul, dikencangkan pukulan kita itu supaya mendapatkan hasil. Ya, saktinya di mana? Saktinya ini ketika kita sampai tujuan, maka harapan kita itu sudah tercapai. Semisal begini, dari satu pekerjaan nyangkul saya mendapatkan nilai positif yaitu bayaran ya, atau gaji lah ya, sehingga bisa buat menafkahi keluarga ya, ya buat makan, buat bayar listrik, biaya anak sekolah seperti itu ya saudaraku ya.
Jadi seperti itu ya. Ini bisa dicek, kalau istilahnya bahasa saya kurang tepat mungkin saudaraku juga bisa membuka dari filosofi Jawa, yaitu serat Wulang Reh ya. Itu bisa dibaca-baca di situ sebagai bentuk pengetahuan saja, tapi semua tergantung pribadi masing-masing untuk menganalisa bagaimana kehidupan kita ini selalu membawa ketenangan, kesenangan ya, untuk mencapai tujuan. Begitu saudaraku. Mungkin saya berpikir saya menyampaikan hal ini karena sangat penting ya kita sebagai petani, sehingga kita perlu kehati-hatian supaya kita itu percaya diri ya. Jadi saya pribadi sebagai orang desa ya, orang desa itu kepercayaan dirinya harus besar, karena hasil pangan ini kan dibawa ke kota ya saudaraku. Artinya kalau orang kota itu kan kebanyakan bekerja di apa tuh, kayak ya seperti tahu sendirilah, nggak jauh-jauh seperti itu. Otomatis kan membutuhkan hasil pangan dari usaha petani ini ya. Semuanya ada imbal baliknya begitu saudaraku ya. Jadi berkesinambungan, keseimbangan, saling mendukung ya, begitu saudaraku ya. Dan mungkin itu yang saya sampaikan, karena beberapa hal kemarin ada yang tanya, Mas kenapa sih kok seneng nyangkul? Jadi memang saya punya filosofi tersendiri tentang cangkul sakti seperti ini saudaraku ya. Karena kalau di dalam kita mengambil dalam serat sastra Jendra kan otomatis kan begini saudara ya. Sira tira joningrat lebur dening pangastuti. Sekti tanpa aji, tiga tanpa japa mantra. Ya. Sugih tanpa bondo paneleng sak telenging samudra. Artinya kesaktian diri itu membawa setiap diri kita pada tiap hari, membawa ketenangan, terutama ketika kita kerja mendapatkan hasil ya, saudaraku, bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Ini sangat bahagia sekali kita sebagai petani begitu saudaraku. Untuk masalah hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena kita hanya berusaha seperti itu ya. Daripada pengalaman kemarin, kalau kita tanam jagung secara sejajar, oh hasilnya sekian, kalau misalkan jajar legowo hasilnya sekian ya. Sekali kerja hasilnya bisa tadinya 100 bisa 120 kan seperti itu saudaraku ya. Dan kita hari ini melanjutkan pengolahan lahan di atas ini, tentunya di bawah sudah selesai, dan kemarin juga kita sudah panen namun belum olah lahan. Kita kerjakan selesai sholat zuhur begitu saudaraku ya. Ya itu saja yang perlu sedikit saya sampaikan, karena nggak semua petani itu mengetahui filosofi ini, meskipun banyak yang tahu. Tapi kalau kita yang muda nggak mau nanya sama orang tua, tentunya kita nggak ngerti ya. Sehingga kerjaan kita ketika kita pegang cangkul ya pasti akan tenang ya, damai dalam hati kita, karena yang kita saksikan ini adalah mahtitai Gusti ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apapun yang kita tanam melalui tanah itu akan tumbuh ya. Apalagi ketika kita meninggal, jasad kita juga dikubur dalam tanah. Tentunya kita harus mengenal seperti itu saudaraku ya. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan. Jika ada salah dan kata dalam ucapan, tentunya itu dari diri saya sendiri ya saudaraku ya. Kita hanya berbagi. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.